Evaluasi Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Jabar. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Berikut adalah susunan acara pelaksanaan visitasi monitoring dan evaluasi Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga menyanyikan lagu Mars Tebi Al-Jabar, keempat sambutan-sambutan, yang kelima visitasi monitoring dan evaluasi oleh Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat. Untuk mengawali acara pembukaan visitasi monitoring dan evaluasi Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita dan cinta kita terhadap tanah air Indonesia, hadirin kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Mars Tebi Al-Jabar. Selalu dalam hati untuk selamanya.
tinggi, kampus tercinta kami bangga, kami siap berjuang untukmu. Negeri Al-Jabar nama mulia, kami menyanyikan lagu, kampus terbaik dalam hati kami, cinta untukmu. Dosen yang bijaksana, ilmu mereka kami terima, mentor dan teman dalam perjalanan kami bersama, bimbingan dan inspirasi di setiap langkah kami. Kampus TBI Al-Jabar, kami bersatu untuk kejayaan. Kampus TBI Al-Jabar, dalam dada kami bersinar. Prestasi dan harapan meraih masa depan gemilang. Kami mahasiswamu dengan semangat yang tak pernah pudar. Kampus tercinta selalu dalam hati untuk selamanya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak pimpinan wilayah Kopertais 2 dan beserta rekan pendampingnya, Waka 1, 2, dan 3 yang saya hormati, para sivitas akademik TBI Al-Jabar yang saya banggakan, beserta para mahasiswa yang sementara ini jadi paduan suara yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini alhamdulillah dengan segala rahmatnya, dengan segala karunia-Nya dan ridho serta keberkahannya, kita bisa berkumpul bersama dalam rangka silaturahmi, monitoring dan evaluasi dari pimpinan wilayah 2 Kopertais di Kemenang. Salawat serta salam semoga tercurah keridaan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, mungkin tidak banyak yang saya akan sampaikan. Pertama, saya mohon maaf Pak yang ribu kali maaf karena keterlambatan saya datang ke sini. Kebetulan saya dari Tangerang Pak, jadi lumayan kena macet dan lain-lain. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Pimpinan Kopertais dalam hal ini bersama rekan-rekannya dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi. Sekarang dalam proses perubahan yang lumayan signifikan, kita sedang merenovasi dari fasilitas dan sarpras yang telah disediakan oleh pihak yayasan. Kita terus membangun baik membangun sarana maupun prasarananya dan jajaran SDM-nya, khususnya untuk dosen-dosen kita dalam memenuhi jakung atau beban dosen dari Dharma Perguruan Tinggi ini. Selain mengajar, kita sedang
terus mengadakan penelitian dan kedepannya akan mengadakan pengabdian kepada masyarakat. Dan insya Allah kami terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan berharap mudah-mudahan menjadi tolak ukur atau standar dari yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Agama sebagai perguruan tinggi Islam yang selain kita membuat visi untuk menjadikan para alim itu sebagai sarjana muslim juga mempunyai jiwa entrepreneur muda, insya Allah. Karena yang kita kedepankan itu dalam outcome based education itu adalah bagaimana para alumni itu bisa menjadi manfaat di masyarakatnya kelak, dan kita sedang menuju ke sana. Untuk itu kami mohon arahannya, mohon bimbingannya dari Bapak, bagaimana kita terus melaju menjadi yang terbaik. Dan apabila kami masih dalam banyak kekurangan, itulah karena memang seadanya seperti ini, dan mudah-mudahan segala kritisi atau segala masukan-masukan dari Bapak akan menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih baik. Dan kami berharap nanti Bapak bersedia untuk melihat sarana prasarana yang ada di STEBI ini, yang terus kita sedang membangun ke depannya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran Bapak dan pendampingnya. Saya sebagai ketua di sini beserta Sivitas Akademika sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi Teman-teman saya hormati Ibu Ketua Studi Al-Jabar, kemudian para wakil dan Sivitas yang yang mohon maaf kalau ada yang tidak disebutkan dari bersyukur bersama-sama kita mengucapkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesinilah pada hari ini kita bisa berkumpul di majlis yang berkah. Alhamdulillah, salawat serta salam untuk kita limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, yang perlu diketahui bahwa kedatangan kami di sini dengan Pak Hilman. Pak Hilman ini kalau di Properties nggak bakal dikenal kalau Hilman, karena Cimong. Itu panggilan khas. Jadi kalau di Properties Pak Hilman orang masih banyak juga. Tapi Cimong langsung dikenal. Kebetulan saya sengaja pas bisa mendamping saya selama beberapa tempat nggak ada pendamping. Sekarang ada Pak Cimong, beliau ini khusus berdua untuk jamu, jabatan fungsional sampai lulusan servis. Ya makanya kalau pokoknya April, Oktober dan Selasa Seros dia beli sibuk. Ya. Terus selanjutnya bahwa yang perlu diketahui Bu Ketua dan semuanya bahwa kedatangan kami ke Properties itu bukan dalam rangka investigasi, bukan dalam rangka seperti izin lah memeriksa atau menyalahkan, tidak. Justru perlu disikapi kedatangan kami ini sebagai partner, ya, sebagai partner bisa membantu. Ya, jadi pertama itu. Yang kedua dalam peningkatan mutu juga nanti ada beberapa hal yang memang perlu kita sampaikan. Pertama adalah masalah jabatan fungsional perlu diperhatikan. Yang kedua adalah bagaimana caranya aktivitas atau keadaan kampus itu berjalan seperti yang diharapkan, intinya seperti itu. Jadi awalnya monef itu tidak ada,
Karena ada beberapa PTKS mengatakan bahwa Monev itu tidak bermanfaat. Nah, itu sempat juga akhirnya begitu, tapi kami diam saja karena kami pikir bisa jadi yang ngomong itu apa benar PTKIS atau orang lain dan kita nggak tahu. Tapi tiba-tiba ada yang menyatakan bahwa ada beberapa PTKIS yang tidak ada tempatnya dan tidak ada proses pembelajaran. Nah di situ Bu Akor, kita juga sama-sama mendoakan Bu Akor sekarang sedang ditangkap. Kena kecapean kemarin di rumah sakit Al-Sa dan sekarang sudah membaik. Kata Bu Akor, kalau gitu kita perlu Monev. Tapi tadinya Monev itu dipilihnya yang tanda kutip ada indikasi, sebut saja begitulah. Tapi begitu kita rapat, kita bingung juga. Takut nanti PTKS nanya, kenapa saya nggak di Monev? Ada apa? Nah, harus begitu lagi kan? Nah, itu masalah. Nah, karena kita kejepit di tengah, akhirnya ya udah Monev semua. Kemudian kita ajukan bahwa ini visitornya, ini PTKS akan di Monev. Nah, tergantung PTKS mau terima atau tidak. Itu intinya. Makanya hal waktu juga ditentukan. Jadi saya di Kompetensi itu bidang ahli kemahasiswian. Ya. Kalau kemahasiswaan kan saya laki-laki, terus akan nggak normal kan begitu ya. Kemahasiswaan. Kemahasiswaan. Sudah 100%, sehingga di situ kita bisa melihat oh sudah layak untuk wisuda. Nah itu kan begitu, karena kita tidak mau nanti di akhir wisuda terjadi tapi administrasi mahasiswa belum terurus. Nah ini banyak terjadi. Jadi dia sudah wisuda tapi status mahasiswa masih aktif, masih lain-lain, bahkan belum lulus. Nah ini kita untuk menjaga salah satu perguruan tinggi kita itu ya harus memastikan bahwa wisuda itu semua sudah selesai. Ya kita lihat tingkat kelulusannya segala macam baru. Kemudian kita siapkan dulu ijazahnya juga segala macam dan nah itu karena wisuda itu di strata 1 itu merupakan hal yang luar biasa. Kalau sudah S2, S3 udah gak rame. Ya S1 luar biasa karena S1 itu adalah tingkat prestasi tertinggi dalam pendidikan, sarjana. Makanya dia mahasiswa. Kalau SD murid, kalau SMP pelajar, kalau SMA siswa, kalau kuliah mahasiswa. Makanya mereka sarjana S1 itu wah rame. Baru sidang komprehensif saja sudah foto-foto, dianggap sudah lulus, sudah monokosa, sehingga rame dia. Makanya wisuda pasti jarang di kampus, dari tempat yang rame, karena wisudnya satu yang datang 2 elok. Nah itu kan kebanggaan. Tapi coba kalau S2, S3, paling kalau nggak sama anaknya sama istrinya, cuma segitu aja. Tapi kadang-kadang nggak perlu wisuda kan nanti lulus kan gitu kadang-kadang. Nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi kampus itu yang penting pertama pelayanan, terus fleksibilitas waktu. Nah kita artinya kita punya marketnya itu kan bermacam-macam. Jadi harus bisa kita menarik mereka karena macam-macam gaya orang dalam bekerja saat ini. Ada yang full dia sampai Sabtu, sehingga dia kuliahnya mintanya sore atau malam. Ada bahkan malam sampai Minggu. Ya sebetulnya kalau memang dibutuhkan itu perlu tidak apa-apa, tapi pelaporannya harus hari biasa. Gitu kan kebutuhan nanti ada laporannya. Seperti perbankan, itu rata-rata mereka Sabtu full, tapi mereka butuh, ya nggak apa-apa malamnya dilakukan. Cuman kita bisa expose, ya expose artinya, ya kita kan percaya pada rumah tangga kita. Ya kita juga jangan harus lihat orang lain, tapi kita bagaimana menentukan diri kita. Kalau kita capek menginginkan orang lain, nanti waktu kita habis untuk menginginkan orang lain. Kembangkan yang ada, syukuri ini kerjasama bareng-bareng. Bahwa ini merupakan suatu anugerah. Karena saya katakan sampai sekarang masih moratorium Pak Iman ya. Untuk mendirikan perguruan tinggi masih moratorium, antri banyak. Tapi kita udah punya lembaga sekarang kan, gitu. Nah ini perlu disyukuri. Dan kan untuk dosen saja sekarang masih banyak yang mimpi. Di saya sudah ada beberapa yang lulusan yang MPD segala macam yang pendidikan itu masih nanya, Pak kira-kira ada peluang nggak saya ngajar di perguruan tinggi mana? Kan Bapak di Kompetensi. Saya tidak menjawab, berarti di situ kan masih ada orang yang pengen. Nah itu maksudnya gitu loh. Ya lepas dari banyak, jadi dosen itu harus punya buku daras, kemudian dipatenkan melalui HAKI, lakukan kerjasama bertahap. Nah sekarang ada perbankan ekonomi syariah, so datang ke kampus UIN lah paling tidak.
datang ke prodi ekonomi, di situ ngobrol bagaimana kurikulumnya, gimana bikin RPS-nya, silabusnya, bahkan nanti transkrip nilainya semester 1 apa saja, kedua apa saja, jadi supaya tidak terbalik. Harusnya disajikan semester 1, adanya semester 3, adanya semester 3, sajikan semester 1, kan dia gitu. Hanya standarnya saja, nanti kemampuannya diadopsi semampu kita. Nah itu maksudnya, tapi standarnya nggak terlalu jauh, gitu loh, ya kan? Dan seperti kayak di prodi akidah filsafat, itu kan seharusnya semester 1 sampai 3 itu akidah dulu, baru kemudian filsafat. Kalau dibalik filsafat dulu, maka muasalah. Itu jadi persoalan, jadi kuatkan dulu itu kan gitu. Nah itu yang maksudnya sama. Kalau saya kan pendidikan, saya ahli ilmu tarbiyah bukan teknologi. Ya, artinya dalam proses pendidikan itu kan ada perubahan proses pembelajaran. Dan itu ada tahapan-tahapan, sama kita juga. Ekonomi juga kan dasarnya dulu, baru naik, baru kepada teori-teori yang memang mendukung dalam proses pembelajaran. Nah itu, nanti berkembang, nanti dengan kalau misalnya ada pertanyaan ya kita diskusi saja. Nanti sudah itu mungkin sedikit kita akan melihat proses pembelajaran. Saya ucapkan kepada Ibu Ketua, Wakil dan jajarannya setelah seluruh sivitas akademika sebagai ajaran. Semoga selalu dalam keadaan. Mungkin saya sedikit menyampaikan terkait target-target Kemenag untuk PTKIS khususnya ya di tahun 2025 yang sudah dimulai dari penertiban atau pendataan mutakhiran data dosen yang dimulai di akhir 2023 melalui sistem. Dan dosen itu wajib minimal memiliki akun sistem ya, karena mungkin kedepannya setelah digitalisasi itu sudah dimulai, itu akan ada bukan saksi ya. Jadi ketika tidak memiliki akun, data tidak lengkap, itu akan turun jabatan menjadi dosen tidak tetap. Begitupun lembaga, penertiban lembaga ya, dimulai dari akreditasi yang dimulai dari awal tahun 2024 ini mungkin sudah semuanya berjalan dan tinggal menunggu hasil ya. Nah di situ juga mungkin ada juga hingga Agustus 2025 itu sudah tidak ada lagi perguruan tinggi yang tidak memiliki akreditasi, apalagi prodi yang tidak belum akreditasi. Nah itu akan ada penertiban. Nah ini sedang mulai proses digital yang untuk dosen lembaga itu akan mulai satu akun, mulai sister yang mungkin saat ini masih dalam proses merger dengan Kemendikbud. Mungkin sampai sekarang belum ada izin dari Kemendikbud ya. Itu intinya untuk PTKIS ya, sebelum kita ke mahasiswa benahi dulu lembaganya ya. Ya dari akreditasinya kita tinggal nunggu oke. Sekarang dosennya, administrasi dosennya gimana nih? Ya, dosen itu awal administrasi pertama itu dari mulai SK dosen yang dikeluarkan oleh yayasan atau PTKIS-nya ya, yang kemudian diajukan ke Perpres menjadi SKTP, surat keterangan tenaga pengajar. Itu pertama kali administrasi dosen yang wajib dimiliki secara legalnya ya. Karena kalau untuk SK dosen yang dikeluarkan oleh yayasan atau perguruan tinggi itu bisa dimainkan atau fiktif ya. Ini kita obrolan dengan pada saat pertemuan dengan direktur dan seluruh kompetensi Indonesia pada waktu itu di Jakarta. Nah SKTP kemudian itu lari ke NIDN. Kebanyakan NIDN sekarang bisa dikeluarkan tanpa adanya SKTP. Nah mungkin penertiban itu akan ada nanti di tahun 2025. Makanya karena ini kan baru ya, udah baru mulai lagi, itu dibenahi dulu. Makanya operator di sini pastikan punya kemauan dan benar-benar kerja untuk membenahi administrasi khususnya di PDD ya, dosen dan mahasiswa dan lembaga dan PDDiktinya gitu ya, dan sistem. Nah itu yang kedua itu NIDN. Setelah NIDN itu jabatan fungsional. Setelah jabatan fungsional itu infasi gitu. Apa itu jabatan fungsional? Itu jabatan yang harus dimiliki oleh dosen, dan infasi itu penyetaraan dari JAPU ya. Jadi untuk pengakuan JAPU tersebut itu adanya infasi.
Inpassing itu bisa digunakan ketika kita ada seleksi sertifikasi dosen ya, serdos. Dan untuk yang sudah serdos itu ada penyesuaian nominal berdasarkan PP nomor 5 tahun 2024. Nah itu, jadi administrasi tersebut nanti ketika sudah mulai digitalisasi, 5 unsur dari dosen itu harus ada semua. Ya, nanti ada surat ajuan dari lembaga, kemudian dosennya, SKTP-nya, Japungnya, NIDM, Inpassing gitu. Nah itu semua dosen harus punya semua. Ya itu mangga bisa dibenahi dan sortir ya. Dan kemudian untuk yang Japung juga bagi dosen baru yang belum punya Japung minimal dia sudah 1 tahun atau 2 semester berturut-turut mengajar, silakan ajukan Japungnya. Dan untuk yang sudah punya Japung maka ketika itu 2 tahun silakan segera diajukan gitu. Kemudian terkait tadi dari lembaga sudah terbenahi, kemudian dosennya, administrasinya, kemudian mahasiswanya. Betul tadi yang dikatakan Pak Wildan, tadi kita bisa ketika ada kerjasama ya, merger dengan kampus. Saya beberapa 2 tahun belakang ini, saya sering mengarahkan kampus-kampus di mana yang memang kesulitan untuk mendapatkan mahasiswa. Itu kita bisa kerjasama. UIN itu punya data, yang tadi disebutkan terakhir itu 117.000 mahasiswa yang daftar ke UIN dan hanya diterima 6.000. Itu banyak ya, sisanya itu masih ada 80 ribuan. Nah itu kita bisa minta kerjasama dengan bagi akademik UIN ya atau Warik 4 untuk meminta data tersebut. Ada beberapa TPDKS yang kita kasih ya data mahasiswa yang tidak diterima itu kan lengkap, ada nomor telepon, ada ini ya. Nah itu kita bisa japri itu teknis nanti seperti apa itu silakan diatur ya. Minimal dari 80.000 itu ada yang nyangkut. Mau 20, 50, bahkan sampai 100 tergantung marketingnya. Tergantung komunikasi kita baik itu di sosmednya atau di sistem yang kita sediakan, gimana caranya untuk mereka bisa bergabung ya. Makanya ya di medsosnya atau di link steady-nya ya yang bisa ini atau minimal adalah satu perusahaan atau PT yang bisa ada kerjasama di mana ketika ada PPL atau bisa diajak ya untuk bekerja. Nah, itu kan menjual pemasukan enak untuk steady. Kalau lulus kita bisa ada udah bisa dengan perusahaan ini atau PT kan banyak yang pabrik PT di sini juga. Kita juga bisa mengajak orang-orang di pabrik yang mau kuliah ya dengan catatan ya itu kan bisa di teknisnya kontraknya seperti apa dengan manajernya. Wah pasti butuh kenaikan yang dimana di pabrik pun punya tuntutan yang masih SMA harus ada S1 ya. Itu mereka butuh seperti itu. Nah teknisnya perkuliahannya seperti apa nanti kan bisa dikomunikasikan. Di sini banyak. Dan itu pun di daerah Bekasi, Karawang, Purwakarta pun itu selalu saya ajak seperti itu dan saya arahkan seperti itu dan alhamdulillah dalam 2 tahun kemarin saya modep lagi, alhamdulillah itu masih berjalan dan lebih banyak dari situ gitu. Apalagi ketika dapat merger ya seperti itulah. Nanti kita bisa minta kerjasamanya ada subsidi dari perusahaan ya ke calon ke karyawannya atau kita nanti dikasih gitu. Nah itu hal-hal seperti itu yang dilakukan. Sekarang pemenahan akreditasi sudah ya Bang yang saya Japung dosen yang mungkin tinggal dilengkapi sedikit-sedikit sambil berjalan PDDT-nya. Pastikan semua dosen itu memiliki akun sister ya, jangan sampai nggak punya di tahun ini, wajib punya semua. Kalau belum punya silakan hubungi nanti. Itu mungkin segitu aja dulu Bang ya, nanti untuk lain-lainnya silakan ditanyakan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengajukan mengganti operatornya. Dan alhamdulillah kita sudah punya data emis. Nah, pertanyaan saya ini untuk pelaporan di data emis ada rentan waktunya nggak Pak Wildan mengenai data-data steady baik pelaporan mahasiswanya dan lain-lain. Apakah sudah tercukupi di sini kita laporkan? Apakah memang ada waktu-waktu yang dari Kopertai sendiri atau Kemenak sendiri seperti apa itu Pak Wildan terkait data emis? Terima kasih. Ya terima kasih. Terkait untuk emis itu memang belum ada target selesai atau ininya ya dari pusat pun ya. Ini seluruh Kopertai wilayah 1 sampai 15 kemarin kita berkumpul seluruh Indonesia terkait emis itu masih mentok.
masih mentok karena dari sistem atau aplikasinya pun belum siap. Banyak migrasi aplikasi baru. Yang mana itu ya kita membenahi aplikasi atau membuat aplikasi sendiri kan tidak boleh. Kemendikbud ingin seluruhnya tuh sama Kemendikbud gitu. Sedangkan proses-proses itu ya izin-izin aja mereka masih membatasi untuk Kemenag. Jangankan kita operator ya. Jadi intinya bukan di operatornya yang bagus atau enggaknya. Memang aplikasinya, sistemnya yang belum siap. Dapur dari Kemenag pun itu banyak orang pusat, Pokjanya aja mengarahkan ke operator lagi. Wah itu mah kemarin juga ya sama dengan Pokja PDDT ya, dengan ngobrol dengan operator lain. Emis ya memang kalau memang udah ada target atau sudah benar aplikasinya pasti udah ada edaran. Segera benahi sampai tanggal sekian ya, selalu dadakan untuk dikemenang. Ya karena kan kami juga dituntut bicara perapian administrasi kan, ya baik di data emis ataupun yang lain-lain. Maka betul tadi memang ada beberapa di data emis terkait aplikasinya memang masih agak bingung juga itu seperti apa gitu kan mengenai data emis itu. Jadi berarti kita tetap dituntut perapian untuk melaporkan data-data di emis.